Tenun Riau dalam sejarahnya bahwa kain itu berkembang dari masa Kesultanan Siak se-Indrapura. Buktinya kan bahwa Riau dulu berkembang suatu kerajaan yang besar namanya Kesultanan Siak Indrapura. Tenun Siak Sirikuning ini berdiri tanggal 2 September 2015. Tujuannya adalah pertama melestarikan motif-motif masa Kesultanan Siak Indrapura. Yang kedua, meregenerasi penenun. Karena pada saat ini penenun itu sudah memasuki usia yang cukup tua. Kalau tidak ada regenerasi yang melanjutkan proses menenun ini, tentu akan hilang. Pada masa dulu, tenun ini berkembang di dalam lingkup istana, mana perempuan-perempuan, anak dara atau anak gadis harus bisa bertenun. Beda tenun dan songket. Tenun itu bahasa universal, umum. Tenun itu proses menenun, memasukkan benang pakan, pertemuan antara benang pakan dan benang lusi. Tenun ini sampai sekarang ini siapa saja bisa memakainya. Tetapi memang ada yang untuk acara adat, ada yang untuk dipakai disebut zaman sekarang ready to wear. Kenapa? Ya pemerintah sendiri bagaimana menggalakkan, melestarikan bahwa kain tenun itu bukan hanya dipakai untuk acara adat saja. Kain tenun Siak, kain tenun kita itu penuh dengan makna falsafahnya. Yang dihasilkan dari tenun Sirikuning itu tidak asal menenun, karena kain tenun yang ditenun memiliki makna dan falsafahnya. Contoh, siku pepanji. Kain siku pepanji itu maknanya teguh memegang amanah. Mayang kelapa. Kain motif mayang kelapa mempunyai makna kerja keras. Motif kiambang bertaup maknanya lebih luas lagi, agar kita bersatu padu. Khusus untuk tenun Sirikuning, kain yang dihasilkan adalah motif-motif warisan nenek moyang kita yang penuh makna dan falsafah, tidak asal menenun. Nah, kalau asal menenun tiada artinya. Karena dibagi prinsip kami di Sirikuning, bagaimana kain yang dihasil itu memiliki ungkapan Melayu kata tuah bangkit marwah melekat. Tuah artinya potensi yang ada di dalam diri kita. Marwah bisa dikatakan kebanggaan dan harga diri. Contoh, siku pepanji. Kain siku pepanji itu maknanya dari turun-temurun adalah teguh memegang amanah. Kalau satu kain dipakai, dihasilkan, dijadikan sebuah baju, bagaimana makna dan falsafah itu menjadi tertanam dalam diri seorang pemakainya. Bisa dia mengayomi, bisa dia memegang teguh amanah. Jadi ada pesan simbol yang disampaikan dari sebuah kain. Ada tunjuk ajar nasihat yang disampaikan kepada si pemakainya. Jadi bukan asal membuat saja. Itu ada sebuah cerita pesan moral yang disampaikan. Itu merupakan warisan dari nenek moyang kita. Jadi dari sehelai benang menjadi sebuah kain prosesnya cukup panjang. Dari benang berbuntu heng ini dipindahkan ke dalam bombim. Bombim ini prosesnya namanya mengelos.
untuk menaikkan benang ke dalam bom besar itu dibutuhkan minimal 2 kilo benang. Itu dibutuhkan 32 bom bim ini untuk dipindahkan ke dalam bom. Setelah itu benang yang siap berbentuk bom bim ini pindahkan ke dalam bom, itu ada prosesnya yang namanya mahani. Nah, setelah benang di dalam bom itu akan dilakukan pencucukan ke dalam gun dan sisir sebanyak 3.800 gun. Nah, kalau seorang profesional pengrajin itu butuh waktu 1 hari, 2 orang mengerjakannya. Satu memisahkan benang, dikasih kepada yang mengambilnya untuk ditarik, memakai jepitan. Setelah proses pencucukan selesai, itu direntang, di setel, itulah jadi namanya benang lusi atau benang rentang. Setelah direntang benang itu di alat tenun ATBM, lalu untuk melakukan proses penununan. Untuk melakukan proses penununan dibutuhkan benang pakan. Benang pakan ini yang ada di dalam bom bim itu akan dipalet di dalam palet untuk dimasukkan ke dalam teropong. Itu yang menjadikan benang lusi, benang pakan. Nah, setelah itu baru kita mencari motif yang cocok, yang motif apa yang akan kita naikkan. Contoh si kupu panji. Nah, nanti baru proses penununan. Nah, inovasi yang kami kembangkan itu memakai benang, salah satunya pertama APY, merupakan serat kayu akasia yang diproduksi dari APR. Dari APR, di mana benang serat kayu akasia ini adalah tanaman yang tumbuh di Riau, akasia yang diproduksi dari perusahaan APR. Ini serat kayu akasia, seratnya dijadikan benang. Ini yang kami lakukan menggunakan pewarnaan alami dari daun ketapang. Ini dari daun ketapang. Jadi kain yang dihasilkan lebih dingin, dan ini alhamdulillah kemarin salah satu desainer Riau mengangkat ini untuk di Jakarta, MUFES. Alhamdulillah sambutannya sangat bagus sekali mengenai benang APY ini. Lalu yang terbaru kami mengembangkan serat nanas, bekerja sama dengan Ibu Aisyah yang dari Lombok. Kemarin kain yang dihasilkan ada beberapa itu dibawa ke Arab Saudi. Kemarin juga dia mengirimkan ke indigo yang kami coba. Serat nanas itu diwarnai dengan indigo. Itu ada prosesnya, nanti bisa kita lihat bersama. Itu indigo itu sejenis tanaman. Lalu nanti untuk pengikatnya itu memakai dari buah kelapa. Lalu yang inovasi yang terbaru ini lagi itu ATBM Jaguar, yang itu bantuan dari Bank Indonesia. Bagaimana kain tenun kita memperkaya khasanah budaya dari kain tenun yang ada di Riau, dan lebih modern karena motifnya sudah tercetak di kartu. Jadi pengerjaannya lebih cepat dan ya pasarnya akan berbeda. Kalau tradisional ini pasarnya itu adalah pencinta kain wasra. Di dalam kelompok tenun Sri Kemuning ini kami ada 10 orang. Nah, yang
terutama pusatnya memang di Jalan Purnama 5 ini. Tetapi penenun ibu ada juga yang di rumah. Ada yang di Siak, di Dumai, di Bengkalis, dan di Kampar. Kita berawal jadi pengrajin tenun sekitar tahun 2005 lah ya. 2005. Awalnya kita pertama tuh belajar tentang tenun, bagaimana memahami tenun. Kita butuh waktu yang cukup lama untuk memahami, ya kan. Belajar tenun itu kita pernah pelatihan sampai ke luar daerah, ke Bandung, sama ke Kalimantan. Belajar tenun, belajar menghani bum, belajar apa, pengelosan. Pertama tenun itu kita warnai kan, kita warnai bermacam-macam warna tergantung permintaan sama warna merah, kuning, hijau, dan lain-lain. Kalau proses membuat kain tenun, kalau yang masih baru butuh waktu yang cukup berbulan juga. Kalau yang udah mahir sekitar 1 minggu waktu siap satu kain. Menenun adalah ciri khas orang Riau kan, istilahnya bukan termasuk penghasilan aja, istilahnya tradisi Melayu Riau sejak dahulu kala. Pada zaman nenek moyang kita dahulu lah kan, yang apa ciri khas, istilahnya kalau kain tenun kan pasarannya ada di mana-mana di Riau nih. Istilahnya tenun nih takkan punah dimakan waktu dan akan berlanjut seterusnya. Sejak menenun saya baru, karena melihat mama, jadi saya kayak pengen nenun. Jadi baru-baru berapa bulan juga, dari kelas 2 SMK juga. Karena melihat mama menenun, jadi kayak pengen coba gitu kan, menarik atau enggak. Rupanya semenarik itu juga. Terus kayak emang pengen nenun juga karena lihat mama. Karena Kila baru juga, Kila mengerjakan kain seminggu. Kesannya seru juga buat kain ini, terus mudah juga. Karena waktu awal-awal dikira kayak payah nggak ya buatnya, rupanya cuman mudah gitu aja kalau udah belajar lama-lama. Tantangan, hambatan itu sangat banyak, tetapi jangan menjadi penghalang kita untuk tetap teguh untuk melestarikan kain tenun ini.